Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang Paulus ingin maksudkan di sini adalah upah dari pekerjaannya sebagai seorang pemberita Injil sejak ia ditangkap oleh kasih karunia Allah itu. Jadi ada waktu di mana Tuhan menangkap seseorang karena belas kasihannya. Sampai dengan seseorang yang ditangkap itu masih dapat memberikan hidupnya di akhir usianya. Itulah yang menentukan berapa besar upah yang dia terima. Tapi Paulus tidak mau berhitung apa yang sudah dia buat, apa yang sudah dia hasilkan. Paulus katakan, aku melupakannya. Dia tidak mau berhitung. Walaupun dia bisa saja berhitung untuk menuntut haknya. Tapi dia tidak mau berhitung. Sebab dia yakin ada upah yang pasti dia akan terima sebagai haknya. Atau setidaknya yang dia pikirkan dalam ayat ini. Kalaupun dia tidak mendapatkan upahnya, dia sudah menerima hadiah dan itu lebih besar dari upahnya. Bapak Ibu Saudara, jadi anak Tuhan sebenarnya sederhana, simple sekali. Kita tidak perlu menuntut, memaksa, karena saya yakin Tuhan tahu, Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha penyayang. Dia tahu bahkan kekuatan kita, dia tahu bahkan motif hati kita, dia tahu pekerjaan kita, dan dia pun tahu cara mengukur upah atau buah-buah dari pekerjaan kita, dia tahu. Tapi kalau kita menuntut, belum kita menuntut, kita seolah merasa bahwa jasa kita sudah besar, entah terhadap gereja mungkin kita merasa jasa kita sudah besar, maka engkau sebenarnya tidak mendapat apa-apa. Engkau adalah orang yang paling malang di dunia ini. Ingat nih, Paulus pun berkata, setelah ia ditangkap oleh Kristus, dia memberi hidupnya untuk pemberitaan Injil, walaupun resikonya adalah kematian. Karena dia menulis dalam banyak pengalamannya, dia berhadapan dengan maut hampir tiap hari. Maka apa yang sudah dia hasilkan, dia tidak tuntut kepada Tuhan. Saya sudah memberitakan Injil, saya sudah membuat orang bertobat, saya sudah membuat orang dibaptis, maka engkau harus berkati saya, engkau harus memberikan saya ini dan itu. Justru yang Paulus lakukan, ia melupakannya. Ia tidak lagi mau mengingatnya. Seolah dia tidak ingin mempunyai satu daftar tuntutan untuk menuntut haknya. Sebab dia tahu, kalaupun upahnya ditahan, toh dia sudah menerima hadiah yang jauh lebih bernilai daripada upah. Maka Bapak Ibu Saudara, semangatkanlah hidupmu, supaya apa yang engkau buat untuk Tuhan, itu engkau buat hanya dengan girang hati tanpa tuntutan. Sebab toh yang kita terima dari Tuhan sudah jauh lebih besar, jauh lebih bernilai dari apa yang biasa atau bisa kita tuntut dalam hidup kita.